Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ain dengan NIM 5010118108 dari jurusan KPIC Angkatan 2018. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang grafika dan penerbitan. Yang bagian pertama ada pengertian grafika. Nah, apa yang sebenarnya dimaksud dengan grafika? Grafika berasal dari bahasa Inggris, yaitu grafik, yang berarti presentasi visual dengan menggunakan beberapa media permukaan seperti kanvas, dinding, layar komputer, ataupun batu. Sedangkan dalam bahasa Yunani, grafika disebut sebagai grapos, yang dimana artinya gambar atau tulisan. Orang lebih mengenal grafika dengan kata cetak, yaitu sebuah proses untuk memperbanyak gambar atau tulisan dengan memanfaatkan media cetak. Jadi di sini dapat disimpulkan grafika ialah sebuah teknik untuk menyampaikan pesan informasi yang dihadirkan dengan cara dicetak dan dihadirkan untuk khalayak umum. Nah, yang selanjutnya ada sejarah grafika. Pertama kali teknik cetak dikenal serta dimulai dari kota Mainz, Jerman pada tahun 1440, di mana saat itu kota Mainz ini merupakan sentral kerajinan uang logam. Johannes Gutenberg merupakan orang pertama kali yang memperkenalkan metode percetakan ini, karena berkat inspirasinya menggesekkan uang logam dengan arang pada atas kertas, hingga pada akhirnya relief uang logam ini menghasilkan beberapa ide. Salah satunya untuk membuat model permukaan dengan tinggi yang bervariasi. Hingga pada akhirnya lebih dikenal dengan istilah cetak tinggi. Sejak adanya penemuan tersebut, akhirnya pada tahun 1436, Johannes bekerja sama dengan Andreas Dirtzeban. Beliau merupakan salah satu murid Johannes dalam pemotongan batu permata. Selain Andreas Dirtzeban, Johannes juga memulai perjalanannya bersama dengan Andreas Heilmann, yaitu seorang pemilik pabrik kertas. Berkat alat yang ditemukan Johannes ini, pada akhirnya muncullah buku dengan kualitas tinggi, serta lebih cocok digunakan dalam kehidupan sehari-hari, dibandingkan dengan cetakan yang terbuat dari tanah liat, kayu, ataupun perunggu yang sebelumnya sempat berkembang di Asia Timur. Demi mendapatkan hasil cetakan timbal ini, Johannes menggunakan sesuatu yang akhirnya dipertimbangkan sebagai salah satu hasil penemuan yang paling unik dan paling cerdik. Bukan hanya itu saja, ternyata Johannes juga diakui karena berhasil memperkenalkan tinta berbasis minyak yang mampu bertahan dalam jangka waktu yang lebih lama dibandingkan dengan tinta yang menggunakan bahan dasar berupa air. Mengenai bahan percetakannya sendiri, Johannes menggunakan naskah yang terbuat dari kulit binatang serta kertas. Yang selanjutnya ada tujuan grafika. Yang pertama, tujuan grafika ialah memperindah media. Nah, tujuan dihadirkannya grafika yang pertama adalah untuk menambah nilai keindahan pada media tertentu. Jika seni grafika ini diaplikasikan di baju kaos, sudah pasti baju kaos tersebut akan nampak lebih indah. Nah, yang kedua, sebagai media penyampaian pesan. Seni grafika adalah seni yang digunakan untuk menyampaikan sebuah pesan kepada siapa saja yang melihat. Dengan menggunakan media berupa grafis, maka pesan akan lebih bisa dikembangkan dalam berbagai bentuk gambar yang lebih menarik. Dan tentunya kehadiran bentuk gambar yang lebih menarik ini menjadikan orang rela memusatkan perhatiannya pada gambar tersebut. Nah, yang ketiga, menambah nilai jual sebuah produk. Dengan adanya pesan yang disematkan dalam bentuk visual yang menarik, sebuah produk bisa ditingkatkan nilai jualnya. Mengingat banyak juga orang yang akhirnya membeli produk dikarenakan kemasannya yang menarik. Nah, selain grafika, kita juga akan membahas tentang penerbitan. Apa yang dimaksud dengan pengertian penerbitan? Secara umum, istilah penerbitan atau publishing merupakan produksi dan distribusi informasi dalam bentuk cetak yang ditujukan untuk publik. Sedangkan menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, penerbitan diartikan sebagai proses, cara, atau pembuatan menerbitkan. Makna penerbitan adalah pekerjaan menerbitkan, contohnya buku dan lain sebagainya.
Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa penerbitan adalah pekerjaan menerbitkan informasi dalam bentuk cetak yang ditujukan untuk khalayak umum. Nah, pembahasan selanjutnya ialah jenis penerbitan. Yang bagian pertama ada penerbitan buku. Penerbitan buku adalah penerbitan yang mempublikasikan informasi atau gambar dalam bentuk buku. Penerbitan buku sendiri dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama, penerbitan buku umum. Nah, yang dimaksudkan dengan penerbitan buku umum ini seperti buku agama dan filsafat, buku anak dan remaja, buku sekolah, buku teks, hobi dan minat, buku hukum, buku kedokteran, dan lain sebagainya. Sedangkan penerbitan buku direktori adalah jenis penerbitan buku yang memproduksi berbagai jenis direktori seperti buku telepon atau milis, sebagaimana buku pada umumnya. Nah, yang nomor 2 ialah penerbitan berkala. Penerbitan berkala atau disebut juga dengan publikasi berkala adalah salah satu kategori publikasi berseri yang diterbitkan jadwal tertentu. Biasanya terbitan berkala ditandai dengan adanya nomor atau angka yang menunjukkan volume dan isu-isu terbitan berkala. Contohnya ialah surat kabar, majalah, tabloid, buletin, dan jurnal akademik. Nah, untuk yang nomor 3, penerbitan perangkat lunak komputer. Yang dimaksud dengan penerbitan perangkat lunak komputer adalah perangkat yang digunakan oleh perancang grafis dan non-perancang grafis untuk menciptakan komunikasi visual seperti brosur, kartu ucapan, web page, poster, dan lain-lain yang ditujukan untuk penerbitan secara daring ataupun online. Nah, yang nomor 4 ada penerbitan rekaman audiovisual. Yang dimaksud dengan penerbitan rekaman audiovisual adalah rekam gambar atau suara yang dibuat, disimpan, diterbitkan, dan dapat dilihat sebagai film, gambar bergerak ataupun diam, rekaman suara dan video, dan karya grafis lainnya. Contohnya mikrofilm, mikrofile, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita masuk di bagian pembahasan yang terakhir, yaitu fungsi penerbitan. Di sini terdapat 3 fungsi penerbitan. Yang pertama ada publikasi. Nah, publikasi ini merupakan kunci utama dalam membangun pencitraan sebuah karya, agar karya ini dapat diapresiasi oleh masyarakat dengan baik dan akhirnya meningkatkan nilai ekonomis karya yang dihasilkan. Proses publikasi kaitannya dengan kontrol kualitas, di mana sebelum dipublikasikan sebuah karya harus melewati proses seperti penilaian ataupun review, penyuntingan konten, penyuntingan bahasa, penggarapan desain, dan konversi format yang sesuai. Tujuannya adalah agar konten karya yang telah dipublikasikan layak untuk dikonsumsi publik dan bernilai ekonomis. Nah, fungsi yang kedua ialah reproduksi. Reproduksi adalah fungsi penerbitan berikutnya yang juga merupakan salah satu fungsi media komunikasi. Wadah penyimpanan konten yang dihasilkan penerbitan akan dikemas dalam media. Media yang dimaksud di sini ialah media cetak, media elektronik, dan media daring. Ataupun kombinasinya seperti pemanfaatan multimedia serta fitur-fitur media sosial maupun potensi media lainnya yang mengikuti perkembangan teknologi. Dan fungsi yang terakhir ialah penyebar luasan. Penyebar luasan merupakan salah satu dari fungsi-fungsi komunikasi. Fungsi penyebar luasan dalam penerbitan mengacu pada bagaimana konten dan isi penerbitan itu disebarluaskan ke masyarakat luas. Nah, demikian materi atau penjelasan tentang grafika dan penerbitan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.